Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masuk pada tema 4, subtema 3, bagian yang pertama, Bahasa Indonesia dan PPKN. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang senantiasa kita sampaikan menjadi sebab alasan Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dilancarkan, diberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Istidadan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama, kita akan belajar untuk menentukan amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita, khususnya dongeng. Yang kedua, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, terutama sila ketiga. Pembelajaran pertama, kita akan memberikan pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum kita membahas lebih jauh, apakah dongeng itu? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam dongeng pasti ada unsur-unsur ceritanya, seperti tokoh atau pemerannya, alur, dan pesan moral atau amanat. Sebelum mencari pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat, ya. Tanpa membaca, kita tidak bisa memberikan pendapat, tidak bisa memberikan amanat atau pesan moral dari sebuah cerita. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng, kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Nanti Pak Kolis akan menyajikan cerita, anak-anak akan memberikan pendapatnya tentang kejadian dalam cerita yang Pak Kolis berikan. Yang kedua, kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Jadi kita bisa membandingkan cerita kita dengan cerita teman kita. Nah, berikut Pak Kolis berikan cerita dongeng kisah kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu? Teriak kura-kura. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Hahaha. Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-temannya diajak seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kecil pun tertawa. Hahaha. Baiklah, aku akan membencimu. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan.
Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekecot dan Keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengajak kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir, dekat garis finish. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil dulu melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Nah, pertanyaannya adalah kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Yang berikutnya, setelah kita menanggapi suatu isi cerita dongeng, kita ingin menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran atau mind map. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan peta pikiran. Bagaimana bentuknya? Masih ingatkah kamu tentang dongeng tadi? Perhatikan peta pikiran berikut. Nah, ini adalah peta pikiran dari kisah dongeng kelinci dan kura-kura. Yang paling tengah itu adalah kelinci dan kura-kura. Tempatnya hutan, sifat tokohnya kelinci, sifatnya sombong dan keras kepala. Kura-kura bersifat pantang menyerah. Tokoh yang ada dalam cerita itu adalah ada kelinci, ada kura-kura, ada bekicot, dan keong. Awal ceritanya, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Awal cerita. Dan akhir cerita ternyata kura-kura yang berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Pesan moral apa yang bisa kita ambil? Janganlah berbuat sombong. Tidak boleh sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Dan biasanya pesan moral dalam sebuah cerita itu berbentuk saran, nasihat, pesan, atau bahkan anjuran bagi yang baca. Maka bacalah, pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moralnya. Ini ada gambar dongeng Malin Kundang. Dongeng Malin Kundang. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengarkan kisah Malin Kundang. Lantas, apakah pesan moral amanat yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan kita harus selalu menghormati mereka. Yang berikutnya adalah hubungan simbol dan makna sila ketiga. Pertemuan yang dulu kita sudah bahas simbol sila pertama, sila kedua. Pada subtema 3 kita akan bahas simbol dan makna sila yang ketiga. Sila ketiga, insya Allah teman-teman sudah hafal bunyi dari sila ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia yang disimbolkan oleh pohon beringin. Simbol lambangnya adalah pohon beringin. Mengapa sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin? Simbol pohon beringin pada sila ketiga bermakna
rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin ini juga memiliki akar gantung atau sulur yang banyak serta akar yang mengakar. Nah, akar gantung ini dimaknakan diartikan Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya. Sedangkan pohon yang rindang, pohon yang teduh adalah Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Itu adalah tadi makna dari simbol, makna dari gambar pohon beringin, simbol sila ketiga. Pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang aku sampaikan di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kita harus saling menyayangi, menghormati, bekerja sama dengan anggota keluarga ya. Tidak individualis, tidak mementingkan diri sendiri, tidak kemudian kita bekerja sendiri. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Yang berikutnya, pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Karena ingat, sila ketiga temanya adalah persatuan. Yang berikutnya adalah menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Lingkungan masyarakat, ikut serta menjaga keamanan lingkungan sekitar, ikut serta dalam kerja bakti, peduli terhadap masyarakat sekitar. Jadi inti darinya adalah ikut bersama-sama, bergotong royong. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Harus berikan contoh-contoh berserta gambarnya. Contoh sikap baik ya. Merapikan mainan setelah main dipakai. Contoh sikap baik. Menjenguk tangga yang sakit. Contoh sikap baik. Dan ini juga sebagian dari contoh sikap baik. Ini juga. Dan yang berikutnya ada contoh sikap yang tidak baik. Contoh mengejek teman di sekolah. Ini tidak termasuk pengamalan sila yang ketiga. Menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda. Ini juga tidak termasuk pengamalan sila yang ke. Nah, terakhir berikut materi yang bisa Pak Walis sampaikan, dan untuk melengkapinya ada tugas mandiri, ada 4 soal saja bisa dikerjakan dan dikirimkan ke Pak Walis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.